sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, mbek kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kula nu sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, mbek kodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ra iso susah. Di murid kira jelas ora iso susah, saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki ketok ora serat jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Terus kita tahu di Quran, di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada napa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wali, pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana mlayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ana mlayune. Guling-ilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ra peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya dindakno sik. Sewantai. Nah, itu rondok. Rondok PKI, rondok munafik kenapa? Wah, rondok. Mergo sifat itu sifatnya tiang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-ilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali Mas, kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumaknina itu ada batasnya, enggak boleh tumaknina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa ri'u ana kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan ape ngaji kok lon-lon pe jamaah gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Iki peringatan ke wong Solo mbek Jogja niki. Nah bab iki apik wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab apik wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab ku paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah, wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon watur kelakon mamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng misah wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu. Tapi tayamum yang dekat sama
debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal maca kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa itu? Tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asra, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatakan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Makanya njaluk kan nggo nyai. Wah bingung, bos sing ngekek iku niat sakake, Gus Baik ora nggo jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate mbok elek wae ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Baik kalau mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum ya sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang kiai tindak itu di daerah santri nih. Aku ora gem daerah Mustofa lah mlakune gede malah lara kabeh. Jak ning bandara iku sing roh terminal A1 ya aku, ndekne tiket ya aku iku derekno malah aku sing derekno akhire. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh ndekne sampeyan nak tuntun ya ora roh. Singkat cerita si kiai tadi dengar fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Mengkiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Cung, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan hosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sai samu kudu mlakune iku beda.
Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf ya mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule jaluke apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak ninah. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak ninah, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak-mbak atau kangkang Gus ibu sedang gerah. Serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono Melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngiling anak. Ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah,
Orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan jadi supaya orang terbiasa. Lan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahus Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali, terus wong salam template gitu nggak no. Terus untung aku mau untung belas. Lalu cara bapak wali be ulama, itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali, paling banter wong sowan go gula, sing untung dekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama, ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbon ambek gue dhuwur gue, mergo ora ono makome dadi. Terbang kan cepet kayak kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek di makom iku kayak kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono aku skuter. Aduh maten. Ijek enom nak tuwek no tak malu. Ijek enom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, enak wis yo terlalu senajan to sah yo tapi terlalu. Ijek enom. Kadang kebualapan serwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono diolehno. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo aja lakoni yo awas yo. Kecuali guys tuwek meh mati wis ngono. Tuwek ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkara nggih. Eling-eling nggih pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Jadi kudu ceria. Lho kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ra iso susah. Di murid kuwi ra jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok yo ora jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ana penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nah ana menteri dilantik guyu wajar. Ora menteri ra kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang enggak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi
seakan-akan pelaku sejarah. Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan iku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku rama komi. Caranya ini tak warai sidik aku dunirku. Pekso, nareso niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul ora roh utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Ro di santri Bali ku tiap romo itu men astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Kowe sing wong Gunung Kidul dolan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam to kan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayu dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Mangsa kowe kan nangis dosamu dul jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dekne. Ngomong iku dibenero tangga-tangga ning kanjen kabeh wong Indonesia, sayu-ayune wong Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia dianggap elek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak ae. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang jadi kayak satir. Nah ya salat kan partai-partainan. Nah model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh gelem salate sampe takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Bar saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Kula kan sering takoki, "Nek cara jenengan seputi aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa." Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh enggak nutup wajah? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa? Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung.
Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes sesek. Oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Bedane pas ning Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gocul kancen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil khat. Fi iku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima